Masih dalam kondisi adiabatik, delta Q sama dengan 0, tapi pada zat padat ini terjadi deformasi. Sekarang terjadi deformasi elastik. Jadi ada gaya yang bekerja pada zat padat tersebut yang mengakibatkan zat padat tersebut mengalami deformasi elastis. Jadi sehingga persamaan diferensial energi yang energi dalam itu dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ada tambahan gaya dan perubahan panjang, perubahan. Di F ini adalah gaya uniaksial dan DL ada perubahan panjang akibat deformasi. Jadi sama dengan persamaan diferensial untuk DU. Jadi kita untuk DF juga kita tinggal menambahkan FDL di belakangnya untuk efek termoelastis ini. Jadi ada terjadi deformasi elastis dalam kondisi adiabatik. Sekarang jika deformasi dilakukan secara isentropik, berarti delta Q-nya sama dengan 0 dan deformasi bisa dianggap pada volume konstan sehingga dV-nya sama dengan 0. Jadi, nah sekarang yang ditanya adalah perubahan temperatur terhadap perubahan deformasi ya, perubahan apa ini DF, perubahan panjang, perubahan gaya, perubahan temperatur terhadap perubahan gaya pada entropi konstan. Jadi yang ditanya sekarang adalah DT per dF pada saat S konstan. Ini, oke. Jadi melanjutkan yang tadi ya, DT per DF ini juga dapat diekspresikan sebagai berikut. Jadi ini sebenarnya kalau Anda coret-coret ya DS-nya itu akan sama kiri kanan ya. Jadi ini Anda nggak perlu khawatir kenapa diacak-acak seperti ini. Ini Anda bisa lihat di buku, tapi intinya di sini. Jadi yang ini itu tuh diakal-akalin supaya dapat ini ya. Jadi perubahan temperatur terhadap perubahan gaya uniaksial ini pada entropi konstan itu bisa ditulis sebagai temperatur kali panjang ya. Alfa ini koefisien ekspansinya, N itu jumlah mol, dan CF-nya ini adalah kapasitas panas pada gaya konstan. Jadi ini ya, jadi yang ini itu diacak sedemikian rupa akhirnya bisa dapat seperti ini. Jadi ini penurunannya nggak akan kita bahas karena ya kan ini bisa dibaca di buku ya, terlalu lama kalau kita bahas sekarang. Ya, jadi kalau Anda lihat lagi di sini ini ada DS per DF ya. Jadi ini ada persamaan Maxwell. Jadi ini Anda bisa lihat di buku untuk lebih lanjutnya. Tapi intinya di sini adalah perubahan temperatur terhadap perubahan gaya pada entropi konstan itu sebanding dengan koefisien ekspansi dan kapasitas panasnya pada gaya konstan ya. Nah, sekarang kita tahu ya, stres itu adalah tekanan perluas. Jadi kalau misalnya kalau kita acak yang ini ya, do F per do stresnya itu pada saat entropi konstan itu adalah A. Jadi yang DT per DF tadi yang di sini ya, DT per DF tadi, nah kita bisa tulis seperti ini. Jadi persamaannya dikalikan dengan
Mungkin saya tulis ulang biar gampang. Jadi tadi sudah kita turunkan kalau dt per ds sama dengan minus TL alpha F. Jadi ini dari sini kiri kanan kita kalikan df per dou stres juga dikalikan sedangkan kita tahu df per ds ini adalah A. Jadi makanya di sini Anda lihat tiba-tiba ada A di sini ya. Jadi karena ini itu adalah A. Jadi yang di sebelah kiri itu tetap kita tulis sebagai berikut. Jadi ini dari sini ya. Dari sini kiri kanannya dikalikan df per dou stres dalam kurung pada entropi konstan. Nah, sedangkan L kali A itu adalah volume. Jadi ini jadi di sini CF itu bisa juga ditulis sebagai CP. Ya, sama-sama kapasitas panas pada tekanan konstan. Ini sekarang CF-nya bisa diganti dengan CP, nilainya sama dalam hal ini. Sehingga untuk perubahan temperatur yang lebih kecil itu TF kali perubahan temperatur yang kecil itu akan sama dengan temperatur kali volume kali koefisien ekspansi dibagi N ya jumlah molnya, kapasitas panas pada tekanan konstan dan perubahan stresnya, perubahan tekanan. Jadi di sini kita bisa mengukur perubahan temperatur akibat perubahan tekanan yang menyebabkan deformasi plastis pada sistem tersebut. Ya. Jadi karena sekarang kita makainya stres ya, dou stres, jadi ini diganti menjadi CF-nya ini diganti karena di sini stres maka di sini tekanan konstan. Karena sebelumnya di sini Anda lihat ini DF maka di sini CF gitu ya. Ya, saya tahu ini penurunannya agak membingungkan di sini ya, karena ini perlu Anda lihat dari buku, tapi untuk efek termoelastis ini yang perlu Anda perhatikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan akibat perubahan tekanan ini. Jadi jadi yang perlu Anda lihat tuh yang di sini aja, nggak perlu khawatir dengan menurunkan rumusnya. Sama juga yang sebelumnya ya. Oh enggak, yang untuk efek termoelastis yang perlu Anda perhatikan adalah yang di sini saja. Di berikut adalah contoh soalnya. Jadi kita tuliskan rumus. Jadi ini kita delta T diberikan
besi diberikan tegangan tarik 10.000 PSI. Jadi pada temperatur awal 300 Kelvin. Jadi T V alpha F ya. NCP F. Oke. Jadi ini Anda tinggal masukkan saja. Jadi ini ada temperatur di sini, T awal, volume molar ya, volume molar itu ya massa jenis dibagi berat atom dibagi massa jenis ya. Terus koefisiensi ekspansinya ya ini harusnya alfa. Jadi ini adalah koefisien ekspansi dibagi mol ya N CP. Ya kalau molnya tidak dikasih tahu, Anda bisa anggap 1 ya. Hanya bisa Anda anggap 1, maka didapat delta T sebagai berikut. Jadi ini tegangan tariknya dimasukkan ke sini. Ya. Jadi ini untuk soal ini Anda cuma tinggal memasukkan angka-angkanya ke rumus berikut. Ya. Kalau jumlah mol nggak diketahui, ya Anda taruh 1 aja. Oke, jadi di sini Anda lihat bahwa hasilnya adalah negatif. Jadi dari perhitungan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama karena nilainya negatif berarti terjadi penurunan temperatur pada kondisi adiabatik dan perubahan elastis. Walaupun demikian perubahan ini sangatlah kecil. Jadi ini adalah untuk material logam. Jadi sebaliknya pada elastomer misalnya karet terjadi kenaikan temperatur. Yang terjadi akan sebaliknya karena koefisien thermal ekspansinya itu thermal ekspansi yang negatif pada saat dideformasi. Jadi nilai koefisien thermal ekspansi yang negatif ini juga menyebabkan karet ini menyusut ketika dipanaskan. Ya. Jadi berbeda dengan logam yang hanya mempunyai regangan reversibel sekitar 1%, karet ini bisa mempunyai deformasi elastis sampai ratusan persen. Nah ini yang terakhir untuk bab ini, kompresibilitas zat padat ini sudah kita bahas di slide nomor berapa tadi, kompresibilitas zat padat di 20. Nah, ini dia. Jadi ada kompresibilitas zat padat di sini bahwa ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi saya rasa tidak perlu sampai detail lagi yang di sini. 30. Ya. Kompresibilitas zat padat. Nah, bahwa kompresibilitas zat padat pada temperatur konstan itu BT itu adalah 3 kalinya 1 dikurang 2 kali bilangan Poisson dibagi modulus elastisitas. Jadi untuk besi yang dapat kita hitung nilai kompresibilitas zat padatnya. Jadi kalau misalnya
kita tahu modulus elastis, kita tahu bilangan Poisson, maka kita bisa menghitung kompresibilitas zat padat. Yang didapat, jadi kalau kita lihat ya, itu angkanya itu sangat kecil, 10⁻⁻⁷, jadi yang artinya perubahan volume untuk setiap perubahan tekanan itu sangat kecil. Jadi ini ya, perubahan volume terhadap perubahan tekanan untuk zat padat itu sangat kecil. Jadi ini masuk akal ya. Karena zat padat ini sangat susah untuk ditekan, berbeda dengan gas ya. Oke.